Kisah keluarga pahlawan. Hari itu Nasibah tengah berada di dapur. Suaminya Said sedang beristirahat di kamar tidur. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh bagaikan gunung batu runtuh. Nasibah menebak itu pasti tentara musuh, sebab beberapa hari ini ketegangan memuncak di sekitar Gunung Uhud. Buru-buru Nasibah masuk ke kamar. Suaminya dibangunkan, lalu ia berkata, "Abang, saya dengar suara aneh menuju ke Gunung Uhud. Barangkali orang-orang kafir telah menyerang." Saya terkejut. Ia menyesal mengapa bukan dia yang mendengar suara itu. Segera ia bangkit dan mengenakan pakaian perangnya. Waktu ia menyiapkan kuda, Nasibah menghampiri membawa sebilah pedang. "Bang, bawalah pedang ini. Jangan pulang sebelum menang." Said memandang bangga ke wajah istrinya. Dengan sigap dinaikinya kuda itu, lalu diderapnya menuju ke utara. Ia langsung menuju ke tengah kancah pertempuran yang sedang berkecamuk. Nabi melihatnya dan tersenyum kepadanya. Senyum yang tulus itu makin mengobarkan keberaniannya. Di rumahnya, Nasibah duduk dengan gelisah. Kedua anaknya, yaitu Ammar yang baru berusia 15 tahun dan Sa'ad yang 2 tahun lebih muda, memperhatikan ibunya dengan cemas. Pada detik-detik itulah, tiba-tiba muncul seorang pengendara kuda yang nampaknya sangat gugup. "Ibu, salam dari Rasulullah," kata orang itu sesudah turun. "Suami ibu, Said telah gugur." "Innalillah," gumam Nasibah. "Said telah menang perang. Terima kasih Tuhan." Setelah pemberi kabar itu berangkat lagi, Nasibah memanggil Ammar. "Kau lihat ibu menangis? Ini bukan air mata sedih mendengar bapaknya telah syahid. Aku sedih karena aku tidak punya apa-apa untuk diberikan bagi para pejuang Nabi. Maukah engkau melihat ibumu bahagia?" Ammar berdebar-debar mengangguk. "Ambillah kuda di kandang dan bawalah tombak warisan ini. Bertempurlah bersama Nabi hingga kaum kafir terbasmi." Mata Ammar bersinar-sinar gembira. "Terima kasih ibu, inilah yang Ammar tunggu. Dari tadi Ammar was-was kalau ibu tidak memberi kesempatan kepadaku." Putra Nasibah yang berbadan kurus itu menderap kudanya mengikuti jejak bapaknya. Di depan Nabi, ia memperkenalkan diri. "Saya Ammar bin Said. Saya datang untuk menggantikan bapak yang telah gugur." Nabi dengan terharu memeluk anak muda itu. Engkau adalah pemuda Islam yang sejati. Tuhan memberkatimu." Hari itu pertempuran berlalu cepat. Pertumpahan darah berlangsung sampai sore. Pagi-pagi seorang utusan pasukan Islam berangkat dari kemahnya menuju ke rumah Nasibah. Tiba di sana, perempuan yang tabah itu sedang termangu-mangu menunggu berita. "Ada kabar apa?" serunya gemetar. "Anakku gugur." Utusan itu menuduk dengan sedih. "Betul bu, innalillah," gumam Nasibah lalu menangis. "Ibu berduka?" "Tidak, aku gembira. Hanya aku sedih, siapa lagi yang akan kuberangkatkan saat masih kanak-kanak." Mendengar itu, Sa'ad yang berada depannya menyela, "Ibu, jangan remehkan saya." Sa'ad pun meloncat ke atas kudanya dan menderapnya bersama utusan itu. Nasibah dengan besar hati melambai-lambaikan tangannya. Di arena pertempuran,
saat betul-betul menunjukkan kemampuannya dalam menggunakan senjata. Telah banyak nyawa orang kafir tercabut oleh anak panahnya, hingga akhirnya, yakni ketika sebilah anak panah menancap di dadanya, saat tersungkur mencium bumi sambil menyerukan, Allahu Akbar. Kembali Rasulullah memberangkatkan utusan ke rumah Nasibah. Mendengar berita kematian ini, Nasibah meremang bulu kuduknya. Hai utusan, katanya, kau saksikan sendiri, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Hanya masih tersisa satu, yaitu nyawaku. Untuk itu, izinkanlah aku ikut bersamamu ke medan perang. Tapi ibu kan perempuan. Nasibah tersinggung. Apa? Kau meremehkan aku karena aku perempuan? Apakah perempuan tidak ingin masuk surga melalui jihad? Maka berangkatlah Nasibah menaik kudanya menghadap Nabi. Tiba di sana, Rasulullah menjawab, Nasibah yang baik, belum waktunya perempuan mengangkat senjata. Untuk sementara, ibu kumpulkan saja obat-obatan dan rawatlah tentara yang luka-luka. Pahalanya sama dengan yang bertempur. Demikianlah, mendengar penjelasan Nabi, Nasibah lalu menenteng tas obat-obatan dan berangkatlah ke tengah pasukan yang sedang berperang. Dirawatnya mereka yang luka-luka dengan cermat. Pada suatu saat, ketika ia sedang menunduk memberi minum seorang prajurit muda yang luka-luka, tiba-tiba terciprat darah di rambutnya. Ia menengok, kepala seorang tentara Islam menggelinding terbabas senjata orang kafir. Timbullah kemarahan Nasibah menyaksikan kekejaman ini. Apalagi waktu dilihatnya Nabi terjatuh dari kudanya akibat keningnya terserempet anak panah. Nasibah bangkit dengan berani. Diambilnya pedang prajurit yang lumpuh itu. Dinaiki kudanya. Lantas ia mengamuk laksana singa betina. Musuh banyak yang minggir diserbu kehebatannya. Puluhan jiwa telah direnggutnya. Hingga pada suatu waktu, seorang kafir mengendap dari belakang dan membabat putus lengan kirinya. Ia pun terjatuh, terinjak-injak kuda. Dalam pada itu, peperangan berjalan terus. Gelanggang pertempuran makin jauh, sehingga tubuh Nasibah teronggok sendirian. Tiba-tiba lewatlah Ibnu Mas'ud mengendari kudanya, mengawasi kalau-kalau ada korban yang bisa ditolongnya. Sahabat itu begitu melihat seonggok tubuh bergerak-gerak dengan payah, segera mendekatinya. Dipercikannya air ke muka tubuh itu. Akhirnya Ibnu Mas'ud mengenalinya. Istri Saidkah engkau? Nasibah sama-sama memperhatikan penolongnya lalu bertanya, bagaimana dengan Rasulullah? Selamatkah beliau? Ibnu Mas'ud menjawab, beliau tidak kurang suatu apapun. Engkau Ibnu Mas'ud bukan? Pinjamkan kuda dan senjatamu kepadaku. Engkau masih luka parah Nasibah, jadi kau mau menghalang-halangi aku membela Nabi? Boleh atau tidak? Terpaksa sahabat itu menyerahkan kuda dan senjatanya. Dengan susah payah Nasibah menaik kuda itu, lalu menderapnya menuju ke pertempuran. Banyak juga musuh yang mati di tangannya. Namun karena tangannya sudah buntung, akhirnya tak urung juga lehernya terbabat putus. Rubuhlah perempuan itu ke atas pasir. Darahnya membasahi tanah yang dicintainya. Tiba-tiba langit berubah hitam mendung. Padahal tadinya terang benderang.
Pertempuran terhenti sejenak. Nabi kemudian berkata, "Kalian lihatlah langit tiba-tiba menghitam, bukan? Itu adalah bayangan para malaikat yang beribu jumlahnya menyambut kedatangan arwah Nasibah."